Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya tentang bank umum, bank BPD, dan bank BPR. Silakan, Mas. Mbak Linda, bisa beritahu saya apa yang Anda ketahui tentang Bank BNI? Yang pertama, Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia atau Persero atau biasa disingkat menjadi BNI adalah sebuah brand usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022. Bank ini memiliki 195 unit kantor cabang dan 16.125 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Jenis layanan Bank BNI terdiri dari simpanan, pinjaman, kartu kredit, perbankan daring, perbankan bisnis, internasional, dan treasury. Dalam memberikan pelayanan finansial, BNI turut didukung oleh sejumlah anak perusahaan yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Kemudian selanjutnya tingkat kesehatan BNI pada tahun 2011 sampai 2015 menggunakan metode Camel. Menggunakan dasar metode Camel dalam menilai tingkat kesehatan bank. Komponen metode Camel meliputi kapital menggunakan alat analisis CAR, Asset Quality, menggunakan alat analisis KAP, dan pembentukan PPAP, manajemen rentabilitas, menggunakan alat analisis ROA dan beban operasional dan pendapatan operasional, dan likuiditas menggunakan alat analisis LDR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai Camel pada periode tahun 2011 sebesar 95,08, tahun 2012 sebesar 96,42, tahun 2013 sebesar 98,90, tahun 2014 sebesar 97,75, dan pada tahun 2015 sebesar 96,58. Nilai Camel tersebut berada pada rentang 81 sampai 100 sehingga tingkat kesehatan PT BNI pada tahun 2011 sampai 2015 dinyatakan sehat. Sudah, selanjutnya saya jelaskan informasi mengenai Iya, saya akan menjelaskan mengenai informasi Bank BPD, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau yang bisa dibangun dengan Bank BPD DIY, dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan Akta Notaris nomor 11 oleh RM Soryanto Partaningrat tahun 2013. Bank BPD DIY melakukan perubahan bentuk hukum dan dari perusahaan daerah PD menjadi perseroan terbatas PT. Perubahan tersebut tertuang dalam anggaran dasar bank sebagaimana tercantum pada Akta nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Agus Hanafi SH, notaris di Jogja, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor AHU 004251 AH.01.09 tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 2013 nomor 73 tentang perubahan bentuk badan hukum bank dan modal dasar pertama kali adalah 1 triliun terbagi atas 1 juta lembar saham masing-masing dengan nilai nominal 1 juta yang terbagi atas sebanyak 510.000 lembar saham dimiliki oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan sebanyak 490.000 lembar saham dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten Bank BPD. Telah memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk hukum dari Bank Indonesia berdasarkan surat nomor 15/01/GB/DPIP tanggal 4 September 2013. Jenis layanan Bank BPD terdiri dari simpan pinjam, kartu kredit perbankan bisnis internasional, mobile banking. Dan tingkat kesehatan Bank BPD, penilaian tingkat kesehatan Bank BPD dengan menggunakan metode RGIC. RGIC ini merupakan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor risk profile pada periode 2011 menunjukkan Bank BPD DIY masuk kategori sangat sehat. Pada periode 2012 masuk kategori sangat sehat dan pada periode 2013 masuk kategori sangat sehat. Pada periode 14 masuk kategori sangat sehat dan pada periode 2015 masuk kategori sangat sehat. Dua, penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor good corporate governance pada periode 2011 menunjukkan Bank BPD DIY masuk kategori sehat. Pada periode 2012 masuk kategori sehat. Pada periode 2013 masuk kategori sehat. Pada periode 2015 masuk kategori sehat. Dan pada periode 2015 juga memasuki kategori sehat. Sekian penjelasan mengenai Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, untuk Royan, jelaskan informasi tentang Bank BPD. Mas Royan bisa menjelaskan informasi tentang Bank Niaga. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan informasi dan penjelasan tentang PT BPR Dana Niaga. PT BPR Dana Niaga merupakan perusahaan di bidang perbankan yang berdiri pada tanggal 27 Oktober 1988 atas prakarsa para pengusaha dan para profesional di bidang perbankan dan keuangan. Bank Dana Niaga adalah bank perkreditan rakyat yang merupakan peserta penjaminan LPS, lembaga penjamin simpanan, dan terdaftar berizin OJK. Bank Dana Niaga memulai kegiatan operasionalnya di bawah pimpinan dan pengawasan orang-orang profesional dan berpengalaman di bidang perbankan. Selama beroperasi, telah dikenal luas oleh masyarakat dan telah membantu peningkatan perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Bank Dana Niaga memberikan layanan perbankan berupa tabungan, deposito, dan kredit untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Dana Niaga berkantor pusat di Komplek Green Lake City, Rukan CBD Blok M2, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dan kantor cabang beralamat di Jalan Raya Dr. Setiabudi nomor 4, Pamulang, Tangerang Selatan. Seiring perkembangan, Bank Dana Niaga selalu berusaha melakukan improvisasi dan inovasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam melayani lebih banyak nasabah di samping meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas baik melalui otomatisasi penggunaan teknologi informasi maupun perubahan pola kerja, layanan, variasi produk, dan struktural organisasi. Kondisi tingkat kesehatan bank pada PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Niaga periode 2019-2021 yang ditinjau dari analisis CEMEL
capital asset quality management, earning, dan liquidity. Jadi penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan laporan informasi lainnya yang berisi tentang jumlah aset produktif pada PT BPR Niaga pada periode 2019-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dengan alat analisis yang digunakan adalah metode CEMEL berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai gabungan untuk tahun 2019 sebesar 70,51, sehingga tingkat kesehatan PT BPR Niaga berada dalam predikat cukup sehat, sedangkan tahun 2020 sebesar 51,21 dengan predikat kurang sehat, dan pada tahun 2021 hanya sebesar 10,93 dengan predikat tidak sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang informasi PT BPR Dana Niaga. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat kelompok 4 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.